Anda kembali bersama kami di Kompas Petang. Kami masih membahas terkait dengan cuitan dari lapor COVID-19 yang menilai keterlibatan TNI di penanganan pandemi COVID-19 berlebihan. Disebut ada cawe-cawe militer di penanganan pandemi COVID-19. Saya masih bersama dengan Mas Firdaus dan juga Dr. Andi Khomeini. Mas Firdaus, kalau kita bicara soal pelibatan militer dalam penanganan situasi pandemi kan memang diperbolehkan. Dalam konteks adalah operasi militer selain perang, dan ini adalah diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI. Ada 14 poin operasi militer selain perang, diantaranya adalah membantu tugas pemerintahan di daerah, membantu Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat yang diatur dalam undang-undang, kemudian membantu menanggulangi akibat bencana alam, pengungsian, dan pemberian bantuan kemanusiaan. Pemerintah memutuskan COVID-19 sebagai bencana nasional melalui Kepres nomor 12 tahun 2020. Artinya pelibatan militer dalam pandemi COVID-19 sesuai dengan undang-undang tentang TNI. Mas Firdaus. Ya, dari angka atau kami bukan atau menolak. Mas Firdaus, kami masih kurang jelas mendengar suara Mas Firdaus, putus-putus. Jadi, Halo. Oke. Ya. Baik. Jadi poin kami dari awal adalah bukan meniadakan atau melarang pelibatan Polri dalam. Kami mohon maaf, Mas Firdaus masih kurang jelas komunikasi Mas Firdaus dengan kami. Jadi saya akan ke Dok Andi dulu, karena tadi Anda juga menyatakan bahwa adalah sebuah rasa syukur dibantu oleh TNI ketika penanganan pandemi COVID-19 karena tenaga medis pun kewalahan untuk menangani ini. Tapi ada kritikan soal tracing yang tidak efektif, kemudian PCR yang tidak akurat, insentif tenaga kesehatan yang dipersoalkan oleh lapor COVID. Iya. Kalau melihat poin-poin yang sempat disebutkan tadi oleh Mas Firdaus dari kawan-kawan lapor COVID ya Mbak, mungkin saya akan coba membreakdown masalahnya nih. Meskipun saya hanya diminta pendapat ya, saya bukan orang yang bisa menegakkan diagnosisnya nih dalam hal ini. Ini sebenarnya apa? Tapi kita coba breakdown. Kalau dibilangnya itu mungkin ada masalah di dukungan tracing ya dan testing mengenai peran TNI Polri di sana. Saya pikir ini harus dilihat tracing yang mana yang bermasalah. Tracing di mana? Daerah manakah? Di Jakarta kah misalnya? Di Jawa, non Jawa, level provinsi, kabupaten, atau level yang lebih kecil? Karena setahu kami, teman-teman Satgas yang merupakan paduan dari berbagai instansi dan institusi itu sampai tingkat RT RW ada, di mana mereka yang tokoh-tokoh sipil di lingkungan dan juga tokoh orang-orang militer di level tersebut itu bekerja bersama. Bekerja bersama, setahu saya itu. Anda melihat ada ketidakefektifan ketika ada pelibatan TNI dalam hal tracing? Saya mungkin agak melihat dari sisi yang berbeda ya Mbak, bahwa kalau tidak ada peran TNI Polri, mungkin tracing itu bakal lebih gagap lagi kita lakukan. Oke. Mungkin ya, mungkin. Ini bicara kemungkinan. Karena faktanya di lapangan ada teman-teman TNI Polri juga, jadi kemungkinannya jelas. Soal PCR yang tidak akurat? Nah, kalau PCR tidak akurat, saya pikir kita harus lihat timeline-nya. Itu sebenarnya PCR yang di semester berapa? Apakah di awal Maret 2020 misal, atau di sampai akhir 2020, atau di tahun 2021? Karena jujur saya melihat ke diri saya sendiri, bagaimana saya men-treat pasien saya itu ada evolve, ada hal yang berkembang, Mbak. Di mana kita belajar dan ada item-item baru yang kita bertukarkan secara sains. Ini bicara lingkup sains dan akademik ya. Tapi kalau dilihat dari misal sebuah pemeriksaan, misal untuk PCR itu, pengaplikasiannya itu akan melihat mesinnya seperti apa, ya, alat diagnostiknya, kemudian ketersediaan kit di sana, dan juga bagaimana cara pengambilan sampel, kemudian delivery, pengantaran sampel itu dari tempat pengambilan ke tempat pemeriksaan, sampai alat pemeriksaannya sendiri. Jadi melihatnya secara holistik berarti ya? Ya kita harus breakdown masalahnya sih, breakdown masalah, karena ada banyak tangan
Oke. Ada banyak pikiran kepala yang kemudian mencoba menawarkan solusi dan bantuan terhadap masalah ini. Jadi soal PCR tidak akurat karena dipegang oleh BIN, menurut Anda? Singkat saja sebelum saya ke Mas Firdaus. Saya nggak tahu alat yang dipegang BIN apa, tapi jelas kalau misal ini, kalau yang saya tahu ya, alat yang dipegang BIN itu agak datang di fase-fase awal. Oke. Bisa jadi masih ada adjustment alat di sana, alat diagnostik, kemudian bagaimana orang belajar ngambil sampel, ya, mendapatkan sampel yang lebih berkualitas, itu ada proses seperti itu yang berkembang, Mbak. Proses adaptasi yang terus berkembang. Mas Firdaus, kita coba jalur komunikasi. Jadi kalau menurut Dr. Andi, dengan adanya bantuan dari TNI justru membantu tenaga medis untuk menangani pandemi COVID-19. Dari payung hukumnya pun sudah jelas sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, OMSP, Operasi Militer Selain Perang. Ya, ini sekali lagi kami ingin menyampaikan bahwa ada sedikit misinterpretasi yang seolah-olah menyebutkan bahwa lapor COVID-19 seolah melarang atau menolak kehadiran eksistensi TNI Polri dalam penanganan pandemi. Padahal poin kritis yang ingin coba kami sampaikan adalah bagaimana ketidaksesuaian kewenangan di lapangan untuk menangani pandemi. Tadi disebutkan atau sempat disinggung soal mobile test PCR yang diragukan akurasinya. Kalau tadi disebutkan aspek-aspek yang menjadi perhatian, justru yang menjadi pertanyaan adalah mengapa itu diberikan kepada BIN, Badan Intelijen Negara yang selama ini fokus pada keamanan atau lembaga keamanan negara, tetapi justru kemudian diberikan kewenangan atau tugas di bidang farmasi dan kedokteran klinis, yang kemudian akhirnya berimbas pada akurasinya diragukan dan lain sebagainya. Tapi karena kalau tadi pernyataan Dr. Andi, karena itu kan pada masa awal atau fase-fase awal pandemi, sehingga harus ada adaptasi, adjustment dari sisi teknologinya, dari sisi sumber daya manusianya. Jadi tidak bisa disalahkan hanya karena itu dipegang oleh satu pihak begitu. Ya, sebetulnya bukan konteks harus diberikan kepada salah satu pihak, tetapi poin kami adalah mengapa itu diberikan kepada otoritas yang semestinya memiliki kewenangan atau pengalaman sebelumnya dalam penanganan pandemi atau layanan kesehatan. Sebut saja misalnya mobile test PCR langsung diberikan kepada Kementerian Kesehatan atau rumah sakit vertikal Kementerian Kesehatan. Gitu, silakan Dr. Andi. Kalau saya sih ya Mbak, mendengar yang argumen dari Mas Firdaus, saya juga apresiasi ya. Jadi memang dari sisi teman-teman yang mengkritisi mungkin peran TNI, Polri atau BIN, ya, ya mungkin ada point of view-nya dapat, ya. Tapi dari sisi kalau kita lihat di masa awal penanganan pandemi, di mana kalau saya lihat ya, pemerintah, masyarakat, termasuk saya sendiri, saya nggak tahu apakah saya representatif untuk mewakili banyak tenaga kesehatan yang lain. Pada masa awal pandemi kita itu tidak terlalu tahu kita ini sebenarnya berhadapan dengan virus yang seperti apa. Jadi kalau kita belajar dari kasus SARS di tahun 2002, kemudian MERS di tahun 2012, itu kalau menginfeksi sekitar 10 orang, ada satu yang meninggal. Nah, waktu itu kalau mungkin kita lihat ya, ada semacam perasaan bahwa kita harus bertindak cepat, ekstra cepat. Jadi saya mungkin teman-teman Kementerian Kesehatan maju dengan link yang mereka punya, ya. Teman-teman yang ada misal dari TNI Polri, dari kementerian yang lain juga akan mengerahkan juga dengan siapa nih kita bisa dapat. Mungkin seperti itu. Kita kan nggak lihat secara keseluruhan ya. Tapi saya melihat ada semacam situasi emergency dan urgency di mana semua orang di fase awal itu pengen, gue bisa sediain apa, gue bisa bantu apa, kami bisa provide apa untuk masyarakat. Jadi point of view-nya mungkin dari sana ya, kalau kita lihat perspektif mereka masing-masing bisa jadi. Dan sayangnya hari ini nggak ada teman dari BIN atau TNI dan Polri ya. Baik, dan ini adalah kondisi pandemi adalah kondisi extraordinary, Mas Firdaus. Jadi tadi seperti disampaikan oleh Dr. Andi, semua pihak diharapkan untuk bisa bersama-sama bergotong royong menangani kasus ini, menangani pandemi ini, termasuk juga yang diminta langsung adalah TNI untuk bisa membantu pemerintah
dalam hal vaksinasi saat ini, program percepatan vaksinasi yang terus berjalan saat ini. Jadi menurut Anda, Mas Firdaus dan juga lapor COVID-19, harus seperti apa sebenarnya TNI itu ikut berperan dalam menangani penyebaran pandemi COVID-19 ini? Baik. Tadi kalau misalkan disinggung soal vaksinasi yang kemudian diselenggarakan oleh TNI Polri, memang bisa jadi merupakan salah satu faktor percepatan vaksinasi saat ini. Karena mereka mendapatkan jatah vaksin yang bisa jadi lebih banyak ketimbang puskesmas atau vaskes pemerintah. Hal tersebut yang juga menjadi penyebab akses vaksin menjadi timpang. Laporan kami menunjukkan bahwa banyak warga kesulitan ke sentra vaksinasi yang ada di kota. Sehingga warga sangat-sangat mengandalkan puskesmas maupun vaskes terdekat. Sementara alokasi vaksin di puskesmas tentu terbatas karena memang sebagian sudah dialokasikan ke sentra vaksinasi baik yang diselenggarakan oleh TNI Polri maupun organisasi lain. Di samping itu saya juga yakin Dr. Andi paham soal penyelenggaraan vaksinasi. Mungkin tidak hanya fokus pada pemerataan vaksinasi, tetapi juga pada ketepatan pemberian vaksinasi terutama pada kelompok prioritas. Lantas, saya boleh bilang kalau penyelenggaraan vaksinasi saat ini justru cenderung pada pengabaian kelompok prioritas. Adapun sentra-sentra vaksinasi, baik yang dilakukan oleh TNI Polri maupun lembaga lain, justru dipertanyakan kira-kira apa dan mana cakupan kelompok prioritas yang mestinya didahulukan untuk mendapatkan vaksinasi. Baik. Dr. Andi, boleh ditanggapi, vaksin TNI lebih banyak dari yang dimiliki puskesmas? Iya, sepertinya mungkin saya sudah berikan sedikit argumen ya. Lagi-lagi saya mengerti point of view dari teman-teman lapor COVID. Kalau saya punya wewenang nih, Mas Firdaus, semua item yang Mas Firdaus tadi sebutkan itu saya jadiin masukan, catatan. Ya. Karena kritik dan masukan itu justru sebuah nutrisi ya, buat kita membuat penata laksana ini semua menjadi lebih baik. Dan semoga ini juga didengar nih, ya. Masukannya itu tidak dibawa baper ya, tapi dianggap jadi sebagai hal yang sama-sama ingin baik. Nah, tapi kalau bicara mengenai kecepatan vaksinasi, saya lagi-lagi appreciate kepada siapapun, mau swasta ya, BUMN. Jadi bukan hanya Kementerian Kesehatan nih. Karena di luar vaksinasi COVID sebenarnya proses imunisasi itu jalan semua. TBC, polio itu udah jalan semua. Dan teman-teman di puskesmas, lagi-lagi ini saya cerita ya, bagaimana teman-teman di puskesmas itu sempat ngeluh tuh Mbak. Ya. Kok kita udah dapat beban kerja segini, terus ada lagi harus testing tracing, harus siapin vaksin dan lain-lain, itu nggak sanggup. Nah begitu dapat bala bantuan dari pihak swasta, ya dapat dari organisasi masyarakat kayak NU, Muhammadiyah, itu kita semua bersyukur. Dapat bala bantuan besar. Nah, problemnya adalah ada sedikit tantangan. Cepat, tapi bagaimana kita mau menjaga agar tetap tepat ini persoalan. Kayak tadi yang disampaikan Mas Firdaus. Karena sebuah proses vaksinasi itu tidak hanya menyuntikkan air putih. Kita tentu harus lihat ada checklist yang harus diisi, ya. Screening sebelum vaksin dan juga pemantauan setelah berikan vaksin itu. Itu memang PR besar. Baik, terima kasih Dr. Andi Komeni, terima kasih juga Mas Firdaus atas diskusi kita terkait dengan pernyataan dari lapor COVID-19 soal TNI yang dilibatkan dalam penanganan pandemi COVID-19, tapi oleh Dr. Andi menyatakan ini adalah bantuan juga untuk bisa menangani pandemi COVID-19 di Indonesia dengan lebih cepat. Terima kasih Mas Firdaus, terima kasih juga Dr. Andi.